Ibunya adalah seorang pemimpin di klan 48, sebuah perguruan yang makmur, yang dulunya dibangun sebagai sebuah benteng perlindungan oleh kakeknya si Pedang Selatan. Hingga saat jurus pedang itu diwariskan kepadanya, kilatan pedangnya merobek kulit para penjahat besar di masanya. Dan melambungkan namanya melewati masa demi masa. Ia adalah Zhou Fei, penerus tunggal pedang pembelah salju si Pedang Selatan. Zhou Fei atau Afei adalah wanita yang mampu mengubur iri hati, kekecewaan, dan perlakuan tidak adil ibunya dalam setiap perkara yang selalu ditimbulkan oleh sepupunya Li Sheng. Semua rasa sakit itu akan langsung sirna saat ia mengingat kematian ayah sepupunya, atau pamannya dalam perang besar 10 tahun silam di klan 48. Hingga dewasa ia masih merasa jadi sebab kematian pamannya. Penyesalan dan kepedihannya ini selalu jadi penyembuh dari kekecewaan atas sikap konyol saudaranya dan perlakuan tidak adil dari ibunya dalam banyak peristiwa. Mereka semua tinggal di klan 48. Sebuah perguruan besar yang dulu dibangun kakeknya sebagai benteng perlindungan dari para penjahat Disa. Klan 48 terletak di pegunungan dan dibatasi Sungai Simo yang sangat berbahaya untuk dilewati, sehingga klan 48 bisa digunakan sebagai pelindung dari ancaman dunia luar atau dari para penjahat Disa. Sungai Simo di klan 48 dijaga ketat oleh Ming Feng. Ia menjaga dengan sebuah formasi Qianji, formasi yang menggerakkan puluhan benang besi yang tajam membentang dan bergerak dinamis di atas permukaan sungai. Siapapun yang terkena benang besi ini akan terbelah. Tak mudah bagi siapapun untuk melewati formasi ini. Akan tetapi suatu kali ada seorang pemuda tampan yang menggegerkan klan 48, saat ia dengan mudah melewati Sungai Simo tanpa terluka sedikitpun. Ia hanya menggunakan daun sebagai pijakan untuk melewati sungai tersebut. Ia menyusup masuk di hutan terlarang, hingga sulit ditemukan oleh murid-murid klan 48, karena di hutan terlarang ini pun banyak sekali jebakan menggunakan benang besi seperti yang digunakan di Sungai Simo. Zhou Fei bisa masuk di area ini mengejar pemuda itu. Ia hampir menangkapnya, tetapi karena kelincahan pemuda ini, ia bisa dengan mudah lolos dari kejaran Afei. Saat Nyonya Li tahu bahwa Zhou Fei dan Li Sheng masuk di area hutan terlarang ini, ia marah dan menghukum Zhou Fei atas perbuatannya. Kemarahan Nyonya Li tidak hanya karena itu. Sebelumnya ada sebuah tangga yang dirusak oleh Li Sheng, tapi seperti biasa hanya Zhou Fei yang dihukum tetapi tidak dengan Li Sheng. Kematian ayah Li Sheng 10 tahun yang lalu membuat Nyonya Li tidak mampu untuk tidak memaafkan setiap kesalahan yang diperbuat Li Sheng. Begitu juga dengan Zhou Fei, setiap ketidakadilan yang ditumpahkan kepadanya tidak membuat ia marah dan dendam terhadap Li Sheng. Menyadari sikap iba Zhou Fei dan Nyonya Li, malah justru membuat Li Sheng merasa diperlakukan seperti anak-anak, hingga akhirnya malam itu juga ia berniat pergi dari klan 48, melewati Sungai Simo. Kepergiannya diketahui oleh Yan Er adiknya.
Lalu kemudian Yan Er dalam kondisi terikat berusaha memberitahu niat Li Sheng kepada Zhou Fei, lalu kemudian, ia berusaha mencari Nyonya Besar Li untuk memberitahu niat berbahaya Li Sheng dan Zhou Fei. Saat Zhou Fei mendengar cerita Li Sheng dari Yan Er, Zhou Fei pun berusaha mencegahnya dan ia akhirnya sama-sama terjebak di tengah sungai Simo di saat formasi Qianji digerakkan dengan kekuatan maksimal untuk mencegah pemuda yang sebelumnya masuk ke hutan. Di tengah ancaman benang besi formasi Qianji, dari kejauhan pemuda penyusup itu tadi melihat dengan bimbang. Jika ia keluar ia akan tertangkap, tapi jika ia tidak membantu kedua orang yang ia lihat itu, pasti mereka akan mati terperangkap formasi Qianji. Pada akhirnya saat ia melihat Zhou Fei dan Li Sheng mulai terdesak, ia pun turun dan menyelamatkan kedua orang ini. Keberuntungannya pun habis di sini, saat Ming Feng menghentikan formasi Qianji dan Nyonya Besar Li Jinrong, muncul menyelamatkan Zhou Fei. Saat itu juga pemuda penyusup ini tertangkap oleh anggota klan 48. Saat semua sudah berada di tepi sungai Simo, pemuda penyusup itu pun ditangkap dan diinterogasi oleh Ming Feng dan Li Jinrong. Hingga saat Li Jinrong menanyakan siapa namanya, ia pun menjawab ia adalah Xi Yun, pemuda tampan, dengan ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi dan kepandaian berdiplomasi, yang tidak banyak dimiliki pemuda seusianya. Di hadapan tekanan Nyonya Besar Li dan semua anggota klan 48, pemuda tampan ini masih nampak begitu tenang dan nampak begitu cakap saat menghadapi banyak percakapan dan pertanyaan yang tertuju padanya. Hingga saat ia menjelaskan tujuannya ke klan 48, untuk menemui Tuan Gantang, lalu saat Li Jinrong tahu bahwa Jenderal Wang Lin yang menyuruhnya, saat itu pula suasana hati Li Jinrong mendidih, mengingat dendam lamanya dengan Jenderal Wang Lin. Keadaan ini membuat Nyonya Li mengancam nyawa Xi Yun, tapi saat ia sadar bahwa karena Xi Yun lah putrinya Zhou Fei dan Li Sheng selamat, ia pun berjanji untuk melepaskan Xi Yun dengan syarat ia harus menyerahkan plat perdamaian yang akan diserahkan kepada Tuan Gantang. Mendengar itu Xi Yun menjelaskan bahwa plat kedamaian ini harus ia berikan langsung kepada Tuan Gantang sesuai perintah Jenderal Wang Lin. Alhasil karena tahu kondisi ini akan mempersulit Xi Yun kabur dengan menipu semua orang dengan berpura-pura melihat kehadiran Tuan Gantang. Ia pun melesat melompat menjauh melarikan diri, saat Li Jinrong ingin mengejarnya saat itu pula Fei memukul dada Li Sheng dengan kuat, sehingga perhatian Nyonya Li berubah dan Xi Yun pun selamat. Karena peristiwa ini Li Jinrong marah besar terhadap Zhou Fei, ia pun dicambuk berkali-kali di hadapan para petinggi klan 48. Tapi Zhou Fei tetap tidak mau mengakui bahwa ia bersalah, ia tetap merasa sudah berbuat hal yang benar dengan membantu Xi Yun yang berusaha melarikan diri. Sikap ini membuat Li Jinrong semakin kuat mencambuk Zhou Fei hingga telinganya berdarah. Di sela-sela cambukan itu Li Jinrong mengingatkan Zhou Fei atas kejadian penyerangan para penjahat di klan 48 10 tahun silam, seolah-olah ia mau menunjukkan sikap Zhou Fei yang menyelamatkan seorang penyusup. Sikap itu adalah sikap yang berpotensi menimbulkan chaos, seperti yang pernah terjadi waktu itu. Di saat tubuhnya lunglai terkena cambuk ibunya, hati Zhou Fei merintih pedih mengingat kematian pamannya 10 tahun silam. Saat beberapa tetua mengiba, dan meminta Nyonya Besar untuk menghentikan hukuman kejam ini, Li Jinrong dengan tegas mengatakan kepada mereka, jangan ada satupun yang memohon untuknya. Di sisi lain seberapa kuat cambuk yang mengenai Zhou Fei, tidak sedikit pun sikap bersalah ditujukan kepada Li Jinrong. Kedua hal itu membuat Li Jinrong terus mencambuk Zhou Fei dengan kejam.
Lalu apakah ada yang sanggup menghentikan cambuk hukuman untuk Zhou Fei? Siapakah Tuan Gantang yang dicari Shiyun? Bagaimana nasib Ziyun? Apakah ia mampu menyelesaikan tugasnya di klan 48? Like and subscribe channel ini untuk mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu di part berikutnya. Atau untuk mendapatkan hiburan, informasi, ringkasan cerita dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah usia.